Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau ke SD 1 Wai Mengaku bareng Hendri. Hendri ini murid GPS saya di SMA 1 Liwa. Saya minta bantu dia karena ini nanti akan bawa frame foto dan ya nanti pameran sedikit, kemudian ada beberapa barang yang harus dibawa, makanya saya minta bantu si Hendri. Nah, GSMS kali ini di masa corona ini pertemuannya boleh luring karena kami di sini zona kuning, tetapi masih tetap menerapkan protokol kesehatan, pakai masker, kemudian nanti ada mungkin hand sanitizer dan lain-lain ya. Nah, kita akan menuju SD 1 Wai Mengaku ini, perjalanan kurang lebih 10 menit dari rumah saya. Oke, nanti kita lanjut kalau sudah di SD 1 Wai Mengaku. Kita sudah sampai SD 1 Wai Mengaku. Kita bawa beberapa frame foto. Yuk lanjut. Kita lanjut. Bawa frame foto nanti untuk dipamerkan sedikit ke anak-anak agar mereka lebih mengenal apa itu fotografi. Kita sudah sampai di SDN 1 Wai Mengaku. Nah, itu Kak Hendrinya. Susah bawanya? Hah? Mau kunci mobil. Ayo lanjut. Nah, kita sudah buat frame foto. Kita sudah sampai SD 1 Wai Mengaku. Tuh SD-nya bertingkat tuh. Ada yang kelasnya bertingkat. Masuk kelas ya, jaga jarak ya. Kelas itu. Tangan dulu. Udah, Pak. Boleh. Cek suhu. Cut. Band. Ya. Nah, ini beberapa murid GSMS SD 1 Wai Mengaku bidang seni fotografi. Ini banyak yang juga yang belum hadir sambil nunggu. Nah, ini orang-orang tua yang mengantar siswanya, sekalian nanti mau ada pengarahan dulu sambil melihat beberapa karya foto saya, pameran foto. Ada 6 foto yang saya bawa di sini. Ini sebagai orang yang punya rumah atau warga di situ, lagi nonton Skura sama melihat dari rumah. Seolah-olah, jadi yang ngeliat ini seolah-olah kayak dari dalam rumah. Gitu. Nge-frame. Kemudian backgroundnya rumah ini, rumah tua itu, rumah karena masih situs ya. Kan
350-an tahun lebih. Yang ini yang mau dibeli sama pemerintah itu ini bukan? Ya ini udah dibeli, tanah sudah dibeli, itu sudah dibeli, tapi tetap yang mengelolanya yang punya rumah dulu. Jadi apa? Juru turis. Tanah mau hak minat ikutan lagi Pak. Minat saya dihadap. Jadi ini juru pelihara. Yang pakai sapu ya, Pasak sama manikat. Atasnya manikat waktu. Kenali, masuk dari kantor pos Kenali itu. Turun saja. Kalau udah lapangan, lapangan, sebelah lapangan itu kan PD apa? Pemadam kan. Udah itu kantor pos, terus saja. Agak mudah. Ya. Nah, kalau ibu pernah ke Museum Lampung, yang di Museum Lampung itu yang di depan itu temennya ini, tapi lebih tua ini. Ada rumah yang diambil, kiri, dipindahin. Itu jadi masih dekat-dekatan dengan ini dulunya, tapi diangkut di sana dipasang. Cuman masih lebih tua ini. Bisa dilepas. Bisa, ini kan pasak Bu. Oh yang itu Pak, gimana itu? Kalau itu di Sukarajo, itu Jember Kopi, dekat ini dekat kampungnya Pak Masrang. Di kampung Pak Masrang. Sukarajo dulu. Sukaraja. Masuk dari dalam rumah itu ya. Karena kita di zona kuning ini boleh luring, tapi memang harus dilakukan. Tujuan pembelajaran fotografi bagi anak-anaknya. Sebenarnya yang pertama memang ini sekarang anak-anak sudah masuk di era digital. Artinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak seniman yang saya hormati dan Bapak Ibu wali murid yang saya hormati, terima kasih atas waktunya berada di SD 1 Mengaku memenuhi undangan kami, di mana undangan itu mungkin Bapak Ibu sedikit banyak ada yang sudah memahami, ada yang belum. Tentunya jelas untuk melatih atau memberikan banyak pengetahuan keterampilan berkaitan dengan dukungan kami juga mengharapkan pada Bapak Ibu selaku wali murid yang anaknya ada di SD ini, namun kegiatan ini tidak bisa diberikan oleh pemerintah ataupun oleh sekolah ke semua siswa. Jadi GSMS bidang berkaitan dengan GSMS ini ada seni tari, ada seni musik, seni suara ya, kemudian seni rupa, kriyaannya, sastra, sama yang sekarang untuk di SD 1 Mengaku ini fotografi. Anak perlu pada saat pameran perlu ada yang ditampilkan berupa foto. Foto itu nanti akan dicetak, dibuat bingkai dan sebagainya. Kita dan seniman sudah menganggarkan kemungkinan dana yang akan terpakai pada saat itu. Dan sekolah juga menganggarkan untuk asisten, karena asisten tidak ada anggarannya dari pemerintah. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Felias Para. Saya sebenarnya guru honorer di SMP 25, pendidikan matematika, ngajar matematika. Tetapi memang saat kuliah dulu saya ikut unit kegiatan fotografi. Sebelum saya lanjut, yang saya hormati Kepala Sekolah SD 1 Mengaku, yang saya hormati Bapak Ibu wali murid, kemudian Bapak asisten seniman, yang saya hormati, terima kasih ini atas sambutannya, ini luar biasa.
Saya sudah mengikuti GSMS ini sudah 2 kali, seperti yang Bapak Kepala Sekolah bilang tadi, bahwa di Lampung Barat baru 2 tahun terakhir ini kita mendapati program GSMS ini. Kalau kabupaten lain di Lampung ini kayak Metro itu udah beberapa kali. Alhamdulillah Lampung Barat sudah kedua kali ini dipercayakan kembali, apalagi tahun ini sangat sedikit kabupaten di Indonesia yang dipercayai lagi untuk melakukan kegiatan gerakan seniman masuk sekolah, karena ya kita tahu sendiri terhalang oleh pandemi. Kemudian masalah seperti pembiayaan dan seterusnya, karena yang pandemi tadi dari pusat cuma bisa menanggung honorer atau biaya untuk seniman, kemudian asisten dan kegiatan segala macam diminta bantuan dari pihak sekolah dan pemerintah daerah. Selanjutnya, fotografi ini mungkin bapak-bapak, ibu-ibu seperti yang kepala sekolah bilang tadi sudah melakukannya setiap hari. Kita melihat aja kalau misalnya pernah belajar optik, itu kan mata ini sebenarnya cara kerjanya kamera itu dari mata diambil. Kalau misalnya keterangan disipit, kita agak menyipit dan seterusnya, pupil atau apa ya Pak ya, biologi itu udah agak lupa saya pelajarannya. Nah itu sebenarnya kamera itu menggunakan cara kerja mata kita sehari-hari. Artinya kita melihat itu sudah belajar fotografi secara tidak langsung, tetapi mungkin tidak bisa direkam atau tidak bisa berupa gambar, image gitu. Nah artinya yang kita akan pelajari ini mungkin teknisnya, kemudian caranya, seninya, agar foto yang kita hasilkan, image yang kita hasilkan itu bisa bisa dinikmati dengan baik, bisa dilihat dengan baik. Kalau bapak-bapak ibu mungkin sering lihat foto-foto di surat kabar, itu kadang-kadang foto-foto demo atau foto apa yang mungkin kerusuhan, tapi kadang dinikmati bagus karena cara pengambilannya bagus. Di luar itu mungkin informasi tentang kerusuhan dan lain-lain, tetapi dengan cara pengambilan yang berbeda itu akan bisa dinikmati, bisa akan dilihat wah ini menarik nih. Nah ini saat pandemi ini cuma 11 kali pertemuan, dan ini juga memang sebenarnya dari pusat kalau dia zona merah harus daring. Tapi karena kita udah zona kuning lagi kalau nggak salah, itu boleh luring. Tapi sekali-sekali mungkin nanti ada yang saya share materi juga yang ada di materi-materi fotografi atau apa saja, nanti saya share juga lewat WA. Saya minta dukungan dari Bapak Ibu sekalian biar bisa sama-sama membimbing anak-anaknya. Nanti mudah-mudahan dari 30 anak ini sampai pameran nanti jadi semua gitu, nggak ada yang mundur. Walaupun ini pertemuannya tidak sama seperti tahun lalu, agak sempit gitu ya, tapi mudah-mudahan ini bisa tercapai. Mungkin nanti berkat dukungan dari kepala sekolah, dari pihak sekolah, dari asisten, dan dari wali murid sekalian, mudah-mudahan ini bisa tercapai. Apalagi ini tantangan Pak Bu bagi saya. Saya baru kali ini mengajarkan fotografi di SD. Biasanya paling tingkatan bawahnya paling SMP, SMA. Nah ini tantangan bagi saya. Jadi minta tolong nanti sama-sama kita bimbing anak-anak kita biar nanti sukses. Seperti yang dibilang kepala sekolah tadi, memang untuk zaman-zaman sekarang kita tidak bisa menghalangi anak-anak untuk tidak belajar teknologi, terutama fotografi dan videografi dan lain-lain. Apalagi di pandemi ini kan dikit-dikit misalnya ada tugas senam divideokan, kemudian ada tugas apa difotokan. Kalau kita tidak tahu teknis dasarnya untuk memfoto dan memvideo yang baik, hasilnya tidak akan baik. Kalau hasilnya tidak akan baik, informasi yang akan kita sampaikan kepada guru itu juga nggak sampai. Misal foto belum apa-apa udah ditarik burem,
mengumpulkan. Jadi gurunya juga ini apa ini yang dikumpul. Nah itu sebenarnya teknis yang kecil-kecil saja, tetapi memang sangat perlu. Kemudian di zaman digital sekarang ini memang mau nggak mau anak-anak memang harus diajarkan. Walaupun mungkin memang kita bisa batasin juga biar mereka tidak kebablasan untuk alat gitu ya. Memang fotografi ini banyak kadang-kadang orang tuh mundur karena wah saya nggak punya kamera, wah anak saya nggak ini, minder, kemudian dan seterusnya. Itu sudah sering saya bilang di grup bahwa yang penting tuh niat dan semangat, itu yang pertama. Kemudian nanti kalau untuk alat foto dan seterusnya, nanti saya ada beberapa kamera, kemudian handphone juga. Nanti kita bisa sharing, anak-anak yang mungkin belum punya, nanti kita bisa sama-sama belajar itu bareng-bareng. Jadi artinya minta tolong sama wali murid, jangan berkecil hati kalaupun nanti misalnya ada anak yang belum memiliki. Yang penting niat dan keseriusan, itu yang pertama. Karena kadang-kadang kalau orang awam, wah itu bagus karena kameranya bagus. Wah itu foto-fotonya seniman itu bagus karena kameranya bagus, mahal. Belum tentu, Pak. Saya tahun lalu di SMP 45 itu selalu mengajarkan anak-anak juga pakai handphone. Karena nanti kalau selesai kegiatan di SMS ini nanti mereka masih tetap bisa berfotografi, bisa motret walaupun misalnya tidak punya kamera DSLR atau kamera yang lebih serius. Dan hasil-hasil dari handphone zaman sekarang tidak kalah-kalah, bisa menghasilkan karya yang luar biasa. Dan banyak kadang-kadang kayak nggak percaya ini dari handphone, karena handphone saya yang dipegang murid saya itu yang di belakang itu cuma harga di bawah 2 jutaan. Tapi saya lihat hasilnya pas saya coba-coba, wah ini luar biasa, asal kita memang bisa bisa maksimal memakai alatnya. Logikanya gini, misalnya Valentino Rossi itu bisa juara dunia dengan motornya hebat luar biasa. Kira-kira kita bisa juara dunia juga nggak kalau kita dipinjemin motornya Valentino Rossi? Belum tentu, baru sekali gas langsung jatuh gitu. Karena kita tidak bisa mengendarai atau belum tahu teknologinya kayak mana caranya memakainya dengan baik. Begitu juga alat-alat kamera ini, kalau kita bisa menggunakannya dengan baik, handphone sekalipun ini bisa menghasilkan karya yang baik. Jadi jangan berkecil hati. Syukur-syukur punya kamera yang lebih istilahnya lebih serius untuk foto, itu lebih bagus. Tergantung orangnya, makanya ini yang akan kita pelajari, bagaimana cara nanti bisa mempelajari, bisa memfoto dan memvideo atau membuat visual yang baik dengan menggunakan alat kamera. Karena mungkin selama ini seperti yang Bapak Prasola bilang, kita udah sering moto-moto, tapi moto-motonya ya mungkin asal pencet aja gitu, tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada di fotografi. Nah, nanti jangan minder karena teman sudah punya, saya belum. Atau apalagi misalnya memaksa orang tuanya untuk beli, jangan. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih atas sambutannya dari sekolah, sambutan dari wali murid. Ini luar biasa. Mudah-mudahan selain pameran yang bareng-bareng nanti, mudah-mudahan kalau pandeminya udah beres, kita pameran juga di sekolah biar anak-anak bisa punya kebanggaan, dilihat teman-temannya yang lain, artinya dia punya karya. Saya berterima kasih, ini sambutan udah luar biasa, bisa mengumpulkan wali murid sehingga bisa berbicara, kemudian bisa mengutarakan apa yang akan kita buat kegiatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edit baik gitu loh, sehingga memang sudah melewati proses yang ini layak nih untuk dipublikasi, layak untuk dipelajari. Tapi kalau di media sosial ini kan kadang banyak-banyak
tidak ada editornya kan, langsung aja entah layak atau tidak, udah keluar semua. Tinggal kita yang memilih mana yang bagus sama yang tidak. Gimana, mau langsung aja? Ya, perkenalan fotografi, sejarah fotografi. Ya, boleh mau ditulis kalau perlu, tapi menurut saya nggak usah ditulis, didengar saja. Kalau nanti misalnya masih kurang paham, kalian bisa browsing, cari di YouTube atau di Google sejarah fotografi. Kalau nanti ada pertanyaan, boleh tanya saya langsung di sini. Kalau malu, tanyanya lewat grup WA boleh. Oke? Ya, setuju? Oke, kita lanjut. Sejarah fotografi. Fotografi ini sudah mulai dari abad ke-5 kalau nggak salah. Ya. Salah satunya ada penemu Islam Ibnu Haytham. Ya. Dia salah satu ilmuwan optik. Optik itu apa? Kaca ya, cahaya. Untuk perekaman. Dia menemukan optik yang bisa bisa merekam gambar yang ada di luar ruangan, kemudian masuk ke dalam bangunan yang gelap. Misalnya ini ruangan, kemudian ada celah sedikit di situ, di dinding gitu tuh ada celah, dan celah ini masuk cahaya. Kemudian cahaya itu dia membuat bayangan di situ, terekam seperti ada gambar. Nah, itu awalnya. Kemudian lanjut bergerak ke nanti ada penemuan kamera obscura, lubang saja. Jadi ada bangunan memang kedap dari cahaya, tidak ada cahaya sama sekali. Kemudian cuma ada satu titik yang bisa masuk cahaya, tembus cahaya. Nah, kemudian itu ada optik yang dipasang di situ sehingga optik itu bisa memantulkan apa yang di luar. Di luar itu dipantulin situ jadi bayangan. Kemudian berkembang ada sekelompok pelukis. Dulu itu kan misalnya orang tuh pengen ngelukis nyata. Orang pengen ngelukis persis sama dengan yang mereka lihat. Salah satunya pelukis zaman dulu, zaman Yunani itu membuat lukisan itu dengan kamera obscura. Ya, rumah tadi, bangunan tadi dibolongin sedikit sehingga bolongan itu akan menghasilkan kayak kayak proyektor lah. Jadi kayak bayangan aja. Nah, bayangan itu yang mereka lukis sehingga lukisan mereka mirip dengan aslinya. Nah, itu awalnya. Jadi pelukis-pelukis zaman dulu tuh pengen punya lukisan yang semirip dengan aslinya. Karena namanya lukisan tuh kadang-kadang pasti ada yang tidak mirip dengan aslinya. Kemudian berkembang lagi, ya, tahun sekitar abad ke-15 itu ada ilmuwan di Eropa itu menemukan kamera yang udah lebih agak canggihnya dari kamera lubang jarum tadi. Ya, lebih canggih dari kamera lubang jarum. Lubang jarum itu kenapa dibilang lubang jarum? Karena cuman setitik kayak jarum itu aja yang cahaya bisa masuk ke situ. Ya. Nah, penemu inilah yang menemukan kegiatan perekaman cahaya itu, kemudian direkam di media kamera, kemudian media kamera itu direkam dengan plat kaca. Jadi plat kaca itu dikasih bahan kimia sehingga bisa merekam gambar zaman dulu. Nah, proses itu yang dikatakan namanya fotografi. Nah, fotografi. Foto memoto. Apa? Ada kata-kata fotografi itu
tahu? Proses memoto hampir. Fotografi apa artinya? Fotografi ini dari bahasa Yunani kuno. Fotos dan ada yang ngomong apa? Grafos. Fotos apa? Cahaya. Fotos itu artinya cahaya. Grafos? Apa grafos? Grafos apa? Grafi? Kaligrafi? Hah? Grafi. Apa tadi? Menggambar atau melukis. Melukis atau menggambar. Jadi fotos grafos artinya apa? Melukis dengan cahaya. Artinya kita bisa berfotografi kalau ada cahaya. Kalian bisa melihat Pak Eka kalau ada cahaya. Kalau nggak ada cahaya bisa melihat tidak? Tidak. Kita tidak bisa berfotografi kalau tidak ada cahaya. Kadang-kadang orang tidak perhatikan dengan baik. Moto-moto masing-masing aja, entah tengah malam, kemudian mungkin siang hari terlalu terik, itu ada cahaya, tapi cahayanya belum tentu bagus. Jadi kita bisa menggambar, bisa berfotografi karena ada cahaya. Kalau tidak ada cahaya, kita tidak bisa berfotografi, kita tidak bisa melihat. Matahari, apa lagi? Lampu, apa lagi? Apa? Senter, apa lagi? Bulan. Apa lagi? Lilin. Nah, korek, boleh. Apa lagi? Ya, yang pasti apa saja yang bisa menghasilkan cahaya. Nah, kamu sudah tahu tuh cahaya itu tadi ada matahari, ada bulan, ada yang macam-macam, ya, ada yang lain-lain. Nah, kira-kira secara garis besar cahaya itu dibagi berapa? Bagi dua. Nah, cahaya apa? Cahaya buatan dan cahaya alami. Cahaya alami apa aja? Matahari, bulan, bintang. Kalau bintang kan kecil ya, cahayanya nggak terlalu kencang ya, bisa juga. Kalau cahaya buatan apa tadi? Korek, senter, lilin, macam-macam. Yang pasti yang menghasilkan cahaya. Kalau kita masih bisa lewat belakang, lewat belakangnya. Kalau nggak bisa lewat belakang, diam dulu. Kalau dia udah selesai moto, silakan lewat. Tapi kalau nggak selesai dia lewat, moto lewat bawah. Jangan sampai menghalangi dia mau. Oke? Ya, itu yang pertama. Kemudian attitude-nya saat memotret di tempat keramaian. Saat memotret di tempat orang lain, saat memotret orang, kita harus izin dulu. Nih, Pak, siapa Pak? Kita masuk misal ke kampung nih. Pak, permisi, saya ini perkenalkan diri, saya namanya siapa? Saya dari sini, saya ini hobi moto Pak, saya pengen motret, belajar fotografi di sini. Oh ya, silakan. Saya boleh nggak Pak izin moto Bapak? Nah, kalau kalian tidak percaya diri, kalian pasti tidak akan berani izin sama orang. Benar nggak? Percaya diri dan berkomunikasi. Jadi fotografi ini belajar komunikasi juga sama orang, berkomunikasi juga sama objek. Karena objek kita ini orang, manusia. Jadi nggak bisa langsung gini datang marah dia nanti. Kamu ini moto-moto pasti ngajar kan? Izin Pak, izin, saya namanya siapa? Saya dari SD 1 Mengaku. Kami ini lagi
belajar fotografi. Belajar fotografi di SMS, pengen motret Pak. Boleh ya Pak, saya motret Bapak? Boleh. Nah, kalau boleh silakan foto. Tapi kalau tidak boleh jangan dipaksa. Oke? Ya. Kalau kita ke suatu tempat juga izin. Kita misalnya mau motor rumah. Wah, ini rumahnya keren ini. Nah, nanti Kak Henry itu ada rumah. Kak Henry itu rumahnya di Tanjung Raya itu rumah termasuk rumah tua. Hampir 100-an tahun. Nah, misalnya mau berkunjung tempat Kak Henry. Izin. Assalamualaikum Kak. Oh ya, gimana? Ini boleh nggak saya foto rumahnya? Boleh. Baru silakan foto. Kalau nggak boleh jangan. Kita harus jangan saling menutupi antar temannya tadi. Teman satu lagi moto susah udah gini-gini fokusnya udah sulit, lewat set gitu. Karena momen itu cuma seperkian detik, berapa detik momen itu pasti akan hilang. Dia udah pas-pas gini nunggu lama, ternyata kita lewat di depan. Waduh ini. Jangan. Bisa lewat belakang, kalau enggak nyungkur ke bawah, lewat bawah. Jangan sampai menghalangi temannya. Atau tunggu dulu. Tapi kalau udah sejam nunggunya enggak selesai ya, lewat bawah. Ya kan kadang-kadang kan yang orang moto enggak beres-beres ya, kita pengen lewat. Paham ya? Nanti suatu saat kalau misal kalian ketemu orang yang sedang moto di acara nikahan orang atau apa gitu, jangan sembarangan aja lewat-lewat ya. Apalagi kalau itu misalnya fotografer resminya yang khusus untuk motret nikahan itu. Pas diurut pas moto muncul kita, nah mukanya ketutup semua kameranya sama muka kita. Oke, paham? Itu attitude-nya, sopan santun itu flashnya. Flash itu adalah cahaya tambahan. Jadi, oh ya, cahaya tambahan satu ada flash yang cahaya yang dari kamera. Nah, ledakan itu adalah membuat cahaya kilat. Zaman dulu belum ada teknologinya kayak gini. Nah, jadi dulu untuk menghasilkan cahaya kilat itu kan cahaya cepat. Karena kalau cahayanya lambat, kalau cahayanya sedikit kan masih tetap gelap orang. Oh ya, saya pernah baca, zaman dulu untuk menghasilkan foto orang itu bisa sampai 8 jam. Jadi orang itu disuruh duduk gini, ya, disuruh duduk gini, kemudian di sini ada penyangganya. Orang itu harus diam selama 8 jam untuk menghasilkan satu foto. Karena apa? Belum ada teknologi flash. Flash itu tadi kan cahaya kilat, tus, gitu kan? Jadi dalam waktu 7 menit atau beberapa menit sudah menghasilkan foto. Bayangin kalau sekarang kan, seperkian detik malah kan? Udah jadi. Zaman dulu itu 8 jam untuk menghasilkan satu foto. Karena merekamnya lama. Karena cahaya itu masuk di lubang jarum tadi, pinhole tadi. Nah, jadi lama rekam di sini. Nah. Zaman dulu itu. Bayangin kalau sekarang cepat kan? Foto udah langsung jadi. Seperkian detik. beres. Dan bisa diatur apa speed-speednya, apa namanya, kecepatan dari kameranya. Kalau zaman dulu nggak bisa, belum bisa. Oke? Jadi itu fungsinya flash itu. Flash itu untuk cahaya kilat. Jadi biar bisa cahaya kilat itu fungsinya untuk mencahayai objek sehingga bisa ditangkap dengan baik oleh kamera. Jadi tidak hitam. Nah, di DSLR ini ada yang namanya body kamera. Ini bagian dari kamera. Nih. Ini body kamera. Body kamera ini ada pengokangnya. Nih. Ini pengokang. Ini ngokang ini untuk biar filmnya kegulung. Ya. Ini memang kita nggak pakai nanti, tapi ini untuk pengetahuan aja. Kalau kamera obscura saya nggak punya, yang masuk-masuk itu nggak punya. Punya yang gini, ya. Ini bisa diatur speednya, kecepatannya. Nih lihat, kecepatan lambat nih, dengar suaranya. Lama dia gini ya. Nah, baru tak. Nah, tapi kalau mau kecepatan lambat ini kita harus menggunakan tripod kayak yang dipakai Pak Pandi, sehingga kameranya tidak goyang. Kalau goyang nanti menghasilkan foto yang nggak bagus. Nah, kamera slow speed itu ini air ini kayak kapas ini karena saya menggunakan speednya lama, jadi ngerekamnya lama nih kayak gini nih tadi. Baru nutup.
Tuh. Nah, tapi kalau biar kameranya tidak goyang, asal cahaya cukup, ya, digunakan speednya rendah ini karena cahaya biasanya tidak cukup. Dalam ruangan ini cahayanya agak sedikit. Biasanya menggunakan speed rendah. Kalau kita tidak ada tambahan lampu flash. Kalau ada tambahan lampu flash bisa ditambah. Kalau tidak berarti terpaksa kita menggunakan speed kecil, menggunakan tripod, kemudian objek orangnya ini kalau ada orang di situ jangan goyang-goyang. Tapi kalau goyang-goyang ya nanti hasilnya buram. Ya. Nah, bisa juga kita atur di sini pengaturan speednya, speed tinggi. Nih lihat, dengar. Cerak, cepat ya. Speed tinggi itu biasanya untuk foto apa? Foto orang yang bergerak mau beku, misalnya kayak lagi lari. Kalau lari kita pakai speed rendah, ya gak kerekam dia, lewat dia. Jadi kalau pas mau lari atau mau lompat tinggi, shoot gitu lah. Atau pas dia mau nyemes volley, gas. Nah, itu kita menggunakan speed tinggi. Kalau misalnya orang lagi mau ninju, misalnya petinju, bukaannya besar, angka besar, bukaannya kecil. Jadi bukaan itu diafragmanya nih. Angkanya kecil, 35, bukaannya besar, paling besar. Coba nih, diputar, semakin kecil kan? Semakin kecil, angkanya 22, bukaannya kecil. Ya. Nah, Andre apa Andra nih? Andre. Angkanya kecil 3,5, bukaan diafragmanya. Tuh. Kelihatan nggak? Apa di sini ya? Balik saya balik. Nih, kelihatan? Angkanya besar, bukan diafragmanya kecil. Angka kecil, bukaan besar. Lebar semua kan? Coba perhatiin. Tuh. Angkanya saya besarin. Nih angkanya besar, bukaannya kecil. Oke, ini bisa diatur-atur. Tergantung mana kita mau bukaannya. Nih. Udah cukup? Nih, angkanya kecil 3,5, bukaannya besar. Saya puterin. Tambah kecil kan? Tambah kecil. Angkanya besar 22, bukaannya kecil. Ini namanya diafragma. Diafragma itu apa namanya? Satuannya atau tulisannya F. F itu diafragma. Nih. Ini angkanya kecil 3,35, bukaannya besar. Ini putar. Angkanya besar, bukaannya kecil, ya kan? Makin kecil kan? Ini dari besar. Oke. Nih lagi. Oke. Ya. Lanjut. Nih. Angkanya kecil 35, bukaannya besar. Tuh. Saya putar. Nah, yang muter yang nambah kecil itu namanya diafragma. Diafragmanya. Atau pengaturan lama 2 detik. Lebih agak cepat 4 detik. 1/4 ya, bukan 4 detik, 1/4 detik. 1/8 detik. Nah, lebih cepat. 1/15 detik. Lebih cepat. 1/30 detik. Lebih cepat. 1/60. Dengar aja suara ya. Lebih cepat. 1/125. Lebih cepat. 1/250. Lebih cepat lagi. 1/500. Lebih cepat. 1/1000. Lebih cepat. 1/2000. Lebih cepat. Nah, selain diafragma yang kita atur, juga speed. Misal, diafragmanya udah terlalu terang nih, terlalu terik. Halo. Misalnya terlalu terik, cahayanya terlalu berlebihan. Diafragma sudah 22. Ternyata masih keterangan, Pak. Kan kalau sekarang udah pakai LCD ya, enak ya.
udah pakai layar langsung, nggak bisa diintip. Nah, kalau di sini diintip ada namanya apa sih, pengaturan cahayanya. Pakai ISO yang tinggi nanti akan keluar bintik-bintiknya dan speednya juga harus lebih kencang. Ya. Nah, satu lagi saya jelasin ini sebelum kita ini memang udah mau habis waktunya. Terima kasih sudah ini ya, sudah mendengarkan ini. Nanti kita nggak akan bosan kalau kita udah di luar. Kalau sekarang memang ya sabar. Belajar itu harus sabar. Apapun itu namanya itu harus sabar. Ada yang ngantuk, ditahan dulu. Ada yang ini ditahan dulu. Namanya belajar. Belajar itu banyak cobaan, banyak rintangannya. Ada yang goda nih, katanya sebelah kiri. Udah tidur aja, nggak usah denger Pak Eka. Nah, tidur. Kata yang satu kanan. Wah itu belajar. Nah kan gitu ya. Memang ada pertentangannya kan. Wah ini ngapain? Satu mirrorless. Nih satu lagi sebelum kita tutup. Mirrorless. Ini kita belajar tentang kamera. Oh ya, kamera handphone belum ya? Ya handphone, terakhir handphone. Mirrorless. Mirrorless ini tidak ada kaca pembalik. Lihatin, langsung ke sensor. Ya. Ada sensor ya, kelihatan? Kelihatan? Ini mirrorless. Mirrorless itu tanpa kaca. Nah, kelemahannya apa? Kalau tidak kita hidupkan, itu tidak bisa kita ngintip. Kalau kita tidak menghidupkan, tidak di-on-kan, ini tidak bisa kita intip. Karena intipannya ini, viewfindernya ini berupa elektrik gambar, sensor. Apa namanya? Layar LCD, maaf, LCD. Tapi kalau DSLR ini, walaupun tidak dihidupkan, DSLR, ini DSLR, Digital Single Lens Reflex. Walaupun tidak dihidupkan masih bisa ngintip. Punya ini. Yang belum punya nanti jangan khawatir. Ini saya punya kamera, nanti kita hunting yang belum punya DSLR, nanti saya ajarkan juga pakai DSLR, pakai kamera ini, oke? Ya, jangan khawatir, jangan nanti sampai rumah nangis-nangis minta kamera, jangan, nggak mau. Pak Eka sama Pak Apandi, sama kepala sekolah nggak pernah ngajarin kayak gitu, oke? Ini ada, yang sudah ada syukur, udah ada sendiri, bisa membantu meringankan Pak Apandi sama Pak Eka. Yang belum ada, jangan ngerengek-ngerengek. Ini ada nih, kita bareng-bareng kita belajar. Oke? Bisa diintip? Bisa. Nah, kalau dia mirrorless, dimatiin, tidak bisa diintip. Nah, karena dia tidak ada kaca pembalik. Kalau yang punya garis, ada? Coba buka handphonenya yang bawa, boleh? Boleh pegang kamera, boleh pegang handphone sekarang. Di pengaturan. Hati-hati. Gak apa-apa. Biasanya apa pengaturan itu apa? Ini. Di rumah dicari ya. Nanti ada kan? Ada tampilan apa namanya? Kalau di situ? Apa? Ada. Isi, garis isi. Ada. Ada yang punya enggak? Ya nanti dicari nanti, oke? Mau kan? Oke? Ya belum. Sudah nanti dicari di rumah. Pengaturan. Pengaturan ada. Ada kok. Biasanya ada punya, dapat? Ada. Belum? Di pengaturan biasanya. Nanti di rumah dicari ya. Karena handphone beda-beda sih ininya. Coba. Ada nggak? Lupa. Ini? Ada? Ada. Nah, nanti dicari ya, oke? Nanti tanya sama teman-temannya banyak kok yang nggak bisa ya. Di pengaturan. Nah ini, perhatikan. Yang pertama kalau saat motret pakai handphone, ya. Saat motret pakai handphone jangan pasrah. Halo, sebentar lihat sini perhatikan. Saat motret dengan handphone, nanti di rumah dicari ya yang belum ketemu. Saat motret dengan handphone jangan pasrah aja. Kalau cahayanya menurut kita, ini memang harus dilatih ya. Dilatih mata kita untuk cahaya ini cukup nih, keterangan ini kegelapan, ini pas, itu harus sering dilatih. Dilatihnya apa? Dengan sering melihat. Oh itu keterangan, oh ini gelap, oh ini pas. Ya, oke. Misalnya menurut kita masih kegelapan. Keterangan misalnya. Ini bisa kita pindahkan titik fokusnya tuh.
Kita pindahkan sini berubah. Nah, biasanya kita pindahkan titik fokusnya ke daerah yang paling terang. Kalau kayak gini kan hijau sama putih, yang paling terang mana? Putih. Kalau kita letakkan ke hijau, putihnya ke terlalu terang. Nah, kalau misalnya masih keterangan, ini bisa kita turunkan. Kalau terlalu gelap kita naikkan. Oke? Bisa? Nah, ya. Nah, kemudian garis ini sebenarnya untuk materi selanjutnya, materi minggu depan, materi kedua nanti tentang komposisi. Komposisi itu nanti menggunakan garis-garis ini. Ya. Oke? Sampai sini. Nah, kemudian di kamera ini juga ada kamera itu yang bisa mode apa? Kan kalau yang pengaturan manual Apa? mode pakar. Iya, pakar. Oh, di situ Hah? ada nggak, Pak? Ada yang mode pakar, ada yang mode Profesional? profesional, mana nih? Ini mana? Nggak ada itu, Pak. Nggak ada ya? Yang punya mode pakar, mode profesional itu bisa dipakai juga. Itu ada ngatur diafragma, ada ngatur speed, ada kan? Ada ngatur ISO. Tapi diafragma dalam kamera handphone itu terbatas. Cuma 0,5 sampai 1,0 lah, Pak. Nggak bisa sampai 22. Nah, itu kelemahannya handphone. Sehingga kalau pas lagi moto banyak lampu, itu mendarnya cuma satu gini. Kalau dia DSLR di diafragma ini 22, lampu itu bisa jadi kayak bintang. Pernah coba? Nanti kita tes ya, nanti kita coba selanjutnya. Nah, itu kelemahannya handphone. Kalau handphone ini sudah ada diafragmanya bisa sampai 22, bisa kalah DSLR nanti. Iya, nggak laku lagi. Karena ke depan ya, makanya saya ingin pakai handphone. Saya juga sering motret pakai handphone. Dan foto-foto handphone saya upload di ini ke Instagram ada. Coba dan kita dalam keadaan sehat selalu, tetap semangat. Pertemuan selanjutnya anak-anak juga tetap hadir. Yang tidak hadir tolong diinformasikan grup ada keperluan keluarga atau apa, silakan boleh gitu ya. Misalnya nggak bisa diantarin orang tuanya, silakan diinformasikan. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran kita hari ini, pertemuan kita hari ini tentang sejarah fotografi dan apa itu fotografi. Semoga ini menjadi semangat kalian untuk belajar fotografi dengan lebih giat. Masih semangat? Masih semangat? Tetap semangat. Oh, udah lemas gini ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang ke rumah masing-masing kalau sudah dijemput orang tua. Silakan. Gak usah salaman, gini aja ya. Nah, kita lagi makan siang nih dari pertemuan pertama GSM SD 1 Wai Mengaku. Ada menganpai PB. Dan pusing-pusing dengan sekolah mau PB aja nak menganpai.